Kalau kamu baru lulus sekolah, ingin masuk dunia pelayaran, ingin menjadi juru mudi, juru minyak, atau ingin mengetahui sertifikat apa saja sebelum naik kapal, video ini wajib kamu simak sampai selesai. Bisa. Saya jelaskan jalur dari nol sampai siap naik kapal sebagai pemula bagian dek maupun mesin, dengan fokus pada jalur rating awak bawahan. Bukan jalur perwira NATT. Yang penting, jangan mengambil semua sertifikat sekaligus tanpa tahu jalurnya. Untuk pemula, ada sertifikat dasar yang sama untuk semua awak. Kemudian sertifikat pendidikan khusus dek atau engine. Secara resmi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemenhub memang membedakan COC, Certificate of Competency, dan CAP, Certificate of Proficiency. Dan data Kepelautan Indonesia mencatat jabatan seperti Juru Mudi, rating A seafarer dek dan juru minyak, rating A seafarer engine. 1. Gambaran paling sederhana. Kalau mau masuk dek, pemula diklat sertifikat dasar. Rating dek buku pelaut MCU. Mencari perusahaan kapal. Prala masa layar pengukuhan sertifikat. Rating sesuai persyaratan bekerja sebagai rating dek. Jabatan yang bisa ditemui antara lain. OS, Ordinari Seaman. Juru Mudi. Up Able Seafarer Dek. Dek Rating. Kalau mau masuk mesin, pemula diklat sertifikat dasar. Rating engine buku pelaut MCU. Mencari perusahaan kapal prala masa layar. Pengukuhan sertifikat rating sesuai persyaratan. Bekerja sebagai rating engine. Jabatan yang umum. Wiper. Oiler. Juru minyak. Able Seafarer Engine. Contoh dokumen pengawakan kapal. Kemenhub menunjukkan juru mudi menggunakan sertifikat Ratings as Able Seafarer Dek. Sedangkan juru minyak menggunakan Ratings as Able Seafarer Engine. SPS Inaportnet. 2. Langkah pertama, tentukan mau dek atau mesin. Ini penting karena jangan sampai Anda membayar diklat yang tidak diperlukan. Bagian pekerjaan utama. Dek. Anjungan, kemudi, tali temali, mooring, kargo, navigasi, keselamatan kapal. Mesin. Main engine, generator, pompa, purifier, kompresor, boiler, maintenance. Kalau pilih dek, Anda akan banyak belajar. Kemudi kapal. Jaga navigasi. Mooring. Anchoring. Cargo operation. Tali temali. Perawatan dek. Keselamatan. Dasar navigasi. Kalau pilih mesin, Anda akan banyak belajar. Diesel engine. Generator. Fuel oil system. Lubricating oil. Cooling system. Purifier. Kompresor. Pump. Boiler. Maintenance. Engine room watchkeeping. 3. Sekolah diklat. Apakah harus kuliah pelayaran? Tidak selalu. Kalau tujuan Anda adalah menjadi rating pemula, jalurnya berbeda dengan orang yang ingin menjadi perwira. Anda dapat mencari lembaga diklat kepelautan yang disetujui diakui Kemenhub dan mengambil program rating yang sesuai. Kemenhub mencantumkan antara lain Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi, Rating Dinas Jaga Mesin, Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan, BST, SCRB, AFF, MEVA, SAT, dan berbagai diklat khusus lainnya. 4. BST, Basic Safety Training. Ini salah satu sertifikat paling penting untuk memulai sebagai pelaut. BST Basic Safety Training. Gunanya mengajarkan kemampuan dasar keselamatan di kapal, termasuk prinsip Survival at Sea, Personal Survival Technique WES, Fire Prevention UV Reflecting, Elementary First Aid, Personal Safety, Social Responsibility. Jadi kalau terjadi kebakaran, keadaan darurat, kapal abandon ship, orang jatuh ke laut, kecelakaan,
Anda sudah mempunyai dasar pelatihan keselamatan. BST termasuk kategori diklat keterampilan khusus pelaut dalam regulasi daftar resmi. JIH Kementerian Perhubungan. Perkiraan biaya. Sekitar Rp153 juta, tergantung lembaga dan lokasi. Tarif resmi PNBP pemerintah. Untuk suatu jenis diklat tidak selalu sama dengan harga paket lembaga pendidikan. Sehingga jangan menggunakan satu angka sebagai harga nasional tetap. 5. SAT, Security Awareness Training. SAT Security Awareness Training for Seafarers. Gunanya mempelajari keamanan kapal, misalnya mengenali ancaman keamanan, prosedur keamanan kapal, akses orang ke kapal, tindakan terhadap situasi mencurigakan, security awareness. SAT juga tercantum sebagai diklat keterampilan pelaut. Perkiraan biaya. Sekitar Rp700.000 Rp1 5 juta. 6 SCRB, PSCRB. SCRB Survival Craft and Rescue Boat. Ini berkaitan dengan sekoci dan survival craft. Gunanya Anda belajar penggunaan sekoci, survival craft, rescue boat, abandon ship, peralatan keselamatan, prosedur penyelamatan. Kemenhub mencantumkan SCRB sebagai salah satu diklat keterampilan pelaut. JIH Kementerian Perhubungan. Apakah pemula langsung wajib? Tidak selalu untuk tahap paling awal. Kebutuhannya tergantung jabatan, jenis kapal dan sertifikasi yang ditargetkan. Karena itu jangan buru-buru membayar SCRB sebelum menentukan jalur rating yang akan Anda ambil. Perkiraan biaya. Sekitar Rp125 juta. 7. AFF, Advanced Firefighting. AFF Advanced Firefighting. Gunanya ini pelatihan pemadaman kebakaran tingkat lanjut. Anda belajar strategi pemadaman, penggunaan alat pemadam, fire team, breathing apparatus, prosedur menghadapi kebakaran, koordinasi saat fire emergency. AFF juga masuk daftar diklat keterampilan pelaut Kemenhub. JIH Kementerian Perhubungan. Apakah wajib untuk semua pemula? Tidak selalu. Untuk rating pemula, kebutuhan AFF harus dilihat dari jabatan kapal dan persyaratan sertifikat yang ditargetkan. Perkiraan biaya. Sekitar Rp125 juta. 8 MEVA, MEVA. MEVA Medical Emergency First Aid. Tujuannya supaya awak kapal mampu memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Contohnya, luka, pendarahan, kecelakaan kerja, kondisi darurat sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. MEVA tercantum dalam daftar diklat keterampilan pelaut Kemenhub. JIH Kementerian Perhubungan. Perkiraan biaya. Sekitar Rp700.000 Rp1 5 juta. 9. Diklat khusus dek. Kalau Anda memilih dek, Anda perlu mengambil jalur pendidikan kompetensi rating dek. Salah satu program yang tercantum dalam dokumen Kemenhub adalah Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi, RDJNK. Gunanya mempersiapkan Anda melakukan tugas rating di bagian dek, khususnya tugas jaga, kemudi, lookout pengamatan, pekerjaan dek, dasar navigasi, komunikasi di anjungan, keselamatan saat bekerja. Ada pula program diklat pelaut terampil bagian dek, DPTBD. Dalam dokumen anggaran Kemenhub. Perkiraan biaya. Ini bagian yang paling bervariasi. Sebagai patokan anggaran pemerintah. Dokumen Kemenhub 2022 mencantumkan RDJNK sekitar Rp5,45 juta. DPTBD sekitar Rp8,64 juta. Namun angka tersebut bukan berarti semua sekolah diklat pada 2026 mengenakan harga persis sama. 10. Diklat khusus mesin. Kalau memilih mesin, jalurnya adalah Rating Dinas Jaga Mesin, RDJM. Dokumen Kemenhub juga mencantumkan diklat pelaut rating Dinas Jaga Mesin Juru Minyak.
Gunanya, Anda dipersiapkan untuk tugas di kamar mesin. Engine room watch keeping. Membantu pengoperasian mesin. Monitoring mesin. Pompa. Generator. Fuel system. Lubrication system. Cooling system. Maintenance. Kebersihan kamar mesin. Keselamatan kerja. Ada juga program Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin, DPTBM. Patokan biaya. Dokumen anggaran Kemenhub yang saya temukan mencantumkan sekitar RDJM, 1,63 juta rupiah. DPTBM, 8,64 juta rupiah. Sekali lagi, ini referensi tarif anggaran dokumen tertentu. Bukan harga pasar nasional 2026. 11 MCU pelaut. Ini sangat penting. MCU pelaut bukan sekadar MCU biasa. Tujuannya memastikan Anda fit untuk bekerja sebagai pelaut. Pemeriksaan dapat mencakup antara lain kesehatan umum, penglihatan, pendengaran, tekanan darah, laboratorium, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain sesuai standar jenis pemeriksaan. Kemenhub menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan khusus pelaut melalui fasilitas yang ditunjuk. Contoh informasi resmi. BKKP mencantumkan paket MCU standar Rp660.000 pada layanan yang mereka publikasikan. Tetapi harga dapat berubah dan berbeda antar fasilitas. Perkiraan realistis. Siapkan sekitar Rp500.000 Rp 1 juta. Penting, lakukan MCU di fasilitas yang diakui ditunjuk sesuai persyaratan pelaut. 12. Buku pelaut. Ini salah satu dokumen terpenting. Buku pelaut bukan sertifikat kompetensi. Fungsinya sebagai dokumen kepelautan yang mencatat identitas dan perjalanan masa layar Anda. Untuk permohonan buku pelaut baru, portal resmi Kemenhub mencantumkan antara lain surat pernyataan belum pernah mempunyai buku pelaut, sertifikat keahlian dan/atau keterampilan pelaut, surat keterangan prala bagi taruna yang akan praktik, surat kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk, KTP, akta kelahiran, biaya resmi. Buku pelaut baru, Rp100.000. Perpanjangan tercantum Rp10.000. Jadi biaya buku pelaut sebenarnya bukan komponen mahal. Yang mahal biasanya adalah pendidikan, sertifikat, MCU, transportasi, akomodasi dan biaya mencari menunggu kapal. 13. Kode pelaut. Anda juga akan berhubungan dengan kode pelaut Seafarer Code. Portal resmi buku pelaut menyebut pemohon buku pelaut harus memiliki kode pelaut. Kode ini digunakan untuk identifikasi Anda dalam sistem kepelautan. 14. Prala praktik laut. Nah, ini bagian yang sering membingungkan pemula. Prala bukan sekadar kursus. Anda benar-benar bekerja berlatih di kapal sesuai program dan persyaratan yang berlaku. Di kapal Anda belajar praktik nyata. Dek. Misalnya, jaga anjungan, steering, lookout, mooring, anchoring, maintenance deck, cargo operation, safety drill, navigasi dasar, mesin. Misalnya, jaga kamar mesin, main engine, diesel generator, purifier, pump, kompresor, boiler, fuel system, lubricating oil, cooling water, maintenance, engine lock, masa layar praktik. Sangat penting karena pengalaman di kapal menjadi dasar untuk peningkatan kompetensi. 15. Bedakan sertifikat kursus dengan sertifikat rating. Ini sangat penting. Misalnya Anda mempunyai BST SATS MCU buku pelaut. Belum otomatis berarti Anda sudah menjadi juru mudi up atau juru minyak able Seafarer Engine. Untuk jabatan rating tertentu ada persyaratan, kompetensi dan masa layar yang harus dipenuhi. Contoh dokumen pengawakan resmi Kemenhub menunjukkan jabatan
Jurumudi Ratings as Able Seavarer Deck. Dan Juru Minyak Ratings as Able Seavarer Engine. 16. Kalau mau jadi deck, urutannya. Saya sarankan Anda membayangkan jalurnya seperti ini. Tahap 1. Persiapan. KTP. Ijazah terakhir. Akta kelahiran. Pas foto. Dokumen lain yang diminta lembaga. Tahap 2. MCU. MCU pelaut. Tahap 3. BST. Basic Safety Training. Tahap 4. Security. SAT. Tahap 5. Pendidikan Rating Deck. RDJNK program Rating Deck yang sesuai. Tahap 6. Sertifikat lainnya sesuai target kapal jabatan. Misalnya, SCRB, AFF, MEVA. Sertifikat lainnya sesuai kebutuhan. Tahap 7. Buku pelaut. Ajukan buku pelaut. Portal resmi. Kemenhub menetapkan biaya buku pelaut baru Rp100.000. Dokumen pelaut. Tahap 8. Cari perusahaan kapal. Daftar ke perusahaan pelayaran Manning Agency yang resmi. Tahap 9. Prala masa layar. Naik kapal. Tahap 10. Pengalaman dan pengukuhan kompetensi. Setelah memenuhi persyaratan yang berlaku, Anda dapat melanjutkan menuju kompetensi jabatan rating deck yang lebih tinggi. 17. Kalau mau jadi mesin, urutannya. Tahap 1. Persiapkan. KTP. Ijazah. Akta kelahiran. Pas foto. Dokumen lainnya. Tahap 2. MCU pelaut. Tahap 3. BST. Tahap 4. SAT. Tahap 5. Rating Dinas Jaga Mesin Program Rating Engine. Tahap 6. Sertifikat tambahan sesuai target kapal jabatan. SCRB, AFF, MEVA, dan lainnya jika diperlukan. Tahap 7. Buku pelaut. Tahap 8. Cari perusahaan kapal. Tahap 9. Praktik magang masa layar di engine room. Tahap 10. Penuhi persyaratan kompetensi rating engine. Tahap 11. Bisa bekerja menuju jabatan seperti Wiper Oiler Juru Minyak Able Seavarer Engine. Sesuai kualifikasi dan pengalaman. 18. Berapa modal yang harus disiapkan? Ini saya buat perkiraan bukan tarif resmi tunggal nasional. Deck, jalur pemula. Keperluan. Perkiraan. MCU. Rp500.000 1 juta. BST. Rp1 5 juta. SAT. Rp700.000 1 5 juta. Rating deck RDJNK diklat terkait. Rp2 9 juta. Buku pelaut. Rp100.000. Pas foto dokumen. Rp100 300.000. Transportasi akomodasi. Rp1 3 juta. Perkiraan total. Rp6 18 juta. Jika mengambil sertifikat tambahan seperti SCRB, AFF, MEVA, total bisa naik. 19. Mesin, jalur pemula. Keperluan. Perkiraan. MCU. Rp500.000 1 juta. BST. Rp1 5 3 juta. SAT. Rp700.000 1 5 juta. Rating engine RDJM diklat terkait. Rp2 9 juta. Buku pelaut. Rp100.000. Pas foto dokumen. Rp100 300.000. Transportasi akomodasi. Rp1 3 juta. Perkiraan total. Rp6 18 juta. Angka dapat berbeda cukup besar antara lembaga diklat kota. Paket pendidikan dan apakah akomodasi termasuk. 20. Sertifikat tambahan, jangan sembarang ambil. Setelah Anda mempunyai dasar ada
Sertifikat yang berguna kalau ingin bekerja di jenis kapal tertentu. Contohnya, kapal tangkar bisa membutuhkan pelatihan tangkar seperti basic oil tangkar, chemical tangkar, gas tangkar. Kemenhub mencantumkan pelatihan tangkar dalam daftar diklat keterampilan pelaut. JIH Kementerian Perhubungan. Kapal tertentu bisa ada kebutuhan tambahan seperti SSO, GMDSS, BRM, radar, ARPA, ECDIS, engine watchkeeping, dan lainnya. 21. Contoh paket paling sederhana untuk pemula. Jika target Anda dek, saya akan menyusun KTP ijazah, MCU pelaut, BST, SAT, diklat rating dek RDJNK sesuai jalur, buku pelaut, mencari perusahaan kapal, naik kapal, masa layar prala. Lengkapi kompetensi rating yang dipersyaratkan. Jurumudi, updek sesuai kualifikasi. Jika target Anda mesin, KTP ijazah, MCU pelaut, BST, SAT, diklat rating engine RDJM sesuai jalur, buku pelaut, mencari perusahaan kapal, naik kapal, masa layar prala. Lengkapi kompetensi rating yang dipersyaratkan. Oiler juru minyak up engine sesuai kualifikasi. 22. Hal yang sangat penting. Jangan salah membeli diklat. Kalau Anda benar-benar mulai dari nol, saya tidak menyarankan langsung mengeluarkan uang untuk radar, ARPA, ECDIS, GMDSS-GOC, BRM, SSO, tangkar khusus. Kecuali memang jalur jabatan kapal yang Anda incar membutuhkan itu. Mulailah dari 1. Tentukan dek mesin. 2. Pilih lembaga diklat yang benar. 3. MCU. 4. BST. 5. SAT. 6. Program rating yang sesuai. 7. Buku pelaut. 8. Cari perusahaan kapal. 9. Masa layar praktik. 22. Hal yang sangat penting. Jangan salah membeli diklat. Kalau Anda benar-benar mulai dari nol, saya tidak menyarankan langsung mengeluarkan uang untuk radar, ARPA, ECDIS, GMDSS-GOC, BRM, SSO, tangkar khusus. Kecuali memang jalur jabatan kapal yang Anda incar membutuhkan itu. Mulailah dari 1. Tentukan dek mesin. 2. Pilih lembaga diklat yang benar. 3. MCU. 4. BST. 5. SAT. 6. Program rating yang sesuai. 7. Buku pelaut. 8. Cari perusahaan kapal. 9. Masa layar praktik. 10. Lengkapi sertifikasi sesuai jabatan dan jenis kapal. Portal resmi Kemenhub untuk buku pelaut juga menjelaskan bahwa pengajuan dilakukan secara elektronik dan buku pelaut baru dikenakan PNBP Rp100.000. Dokumen pelaut. Satu hal lagi. Kalau tujuan Anda akhirnya menjadi perwira, jalurnya berbeda. Deck End. Mesin ATT. Itu bukan jalur rating biasa dan pendidikan masa layar ujian sertifikasinya jauh lebih panjang. Kalau tujuan Anda secepatnya bisa masuk kapal sebagai pemula, jalur rating deck atau rating engine lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu. Like kalau video ini membantu. Komentar kalau ada pertanyaan. Subscribe Iskandar Popeye untuk video tentang mesin kapal, diesel engine, dunia pelayaran, perawatan mesin dan kehidupan pelaut. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman yang sedang ingin menjadi pelaut.